Shalom, selamat pagi yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali renungan Carpe Diem HKBP Resort Bumi Anggrek, hari Jumat, tanggal 7 Februari 2025. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 471 ayat 1. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam Keluaran pasal 23 ayat 1. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Demikian firman Tuhan. Amang-inang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita pasti tidak asing dengan sebuah kata dengan istilah hoax atau informasi palsu. Berita yang direkayasa atau fakta yang diputarbalikkan atau dipelintir. Sebenarnya hoax bukanlah istilah baru, karena hoax sudah ada sejak dahulu. Salah satunya ketika peristiwa pembohongan ular kepada Hawa. Ini sebuah pernyataan kepada kita bahwa perbuatan yang tidak baik yang difokuskan pada sebuah berita yang tidak benar dan merugikan orang lain tentu membuat orang lain sulit untuk dipercaya. Kita sebagai orang percaya harus mampu mengendalikan diri dengan cara mengingat bahwa kita dipanggil untuk kehidupan yang benar dengan tidak menyebarkan berita kebohongan yang mengarah kepada kebinasaan. Kewajiban kita sebagai orang percaya tentunya diundang untuk memberitakan kesaksian yang hidup. Kesaksian di mana orang tidak disesatkan, dan kita pun mengetahui bahwa kebenaran firman Tuhan juga harus disampaikan. Dengan demikian saya boleh mengundangmu, amang-inang. Mari memberikan gaya hidup yang berbeda dengan menjadi penyebar berita yang benar, secara khusus menyebarkan firman Tuhan yang membuat orang lain semakin percaya dan mengetahui bahwa
Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu mengasihi, namun menginginkan kita bukan hanya membuat berita yang menyenangkan, tapi berita yang hidup. Dan inilah yang disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita, supaya kita tidak hanya sekedar berbuat baik, tapi juga berbuat benar. Benar mengarahkan kepada Tuhan dan menyampaikan pada prinsipnya. Tidak ada istilah untuk menyenangkan dan menyelesaikan sebuah keadaan dengan cara berbohong, namun menyatakan keadilan dan kebenaran Tuhan untuk memancarkan kasih setianya. Inilah hukum Tuhan yang kita perlu ingat: mengasihi Tuhan, mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan dan segenap akal budi, untuk kita mampu menghidupi panggilan kebaikan Tuhan. Jika dunia yang terbiasa dengan hukum rimba, hukum yang hanya ingin mendapatkan apa yang inginkan, melampaui itu, konteks yang diulangi adalah konteks orang asing dan miskin yang tidak mendapatkan tempat di Israel. Orang Israel seharusnya memperlakukan mereka dengan kesetaraan, dengan tidak mengambil hak mereka. Dan inilah berita kebaikan yang dari Tuhan, supaya tidak ada yang tidak memberikan haknya kepada orang yang seharusnya. Tuhan memerintahkan kita untuk kita hidup dalam kasih karunia, dan pembebasan ini adalah pembebasan kita untuk hidup di tengah-tengah nilai hidup dunia yang berbeda dan mempunyai gaya hidup yang memperjuangkan keadilan. Selamat beraktivitas, selamat bersaksi yang benar. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk panggilan kami. Kami boleh hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus memberkati-Mu dan menyertai-Mu. Amin.